Fukuyama berpihak ya pada pemikiran bahwa dunia ini pada akhirnya ini semua ya apa demokrasi semua dari segi politik dan kapitalis semua dari segi ekonomi, yaitu dapat dikatakan betul karena ya Cina sendiri kan sekarang sudah kapitalis ya kan, yang tinggal mungkin belum itu demokrasinya kan dari segi tata cara berpolitik, tapi dari segi berbisnis mereka itu sudah kapitalis kan gitu. Nah, kemudian oligarki yang memang dulu itu ya berada di belakang layar dan bisik-bisik, dan intinya walaupun yang keluarnya di antara kaum oligarkis itu mereka dibungkus oleh misalkan ide-ide kan tentang misalkan tadi keadilan sosial dan sebagainya, sehingga kaum intelektual itu diperlukan untuk amunisi itu kan. Misalkan Tony Blair ya perlu Anthony Giddens gitu kan untuk ininya landasan-landasan teoritisnya dan sebagainya kan. Ya termasuk Hayek itu ya untuk kaum neolibs itu kan. Dan ada juga ya filosof Amerika ya Milton Friedman ya itu juga itu untuk neolibs itu kan. Sebetulnya ada backbenchernya ya, para pendukung dari ini ada gengnya ya, yang disebutnya sebagai Montpellierin yaitu yang karena Austrianya itu ya kan, eh knowledge itu. Nah, jadi sekarang ini oligarki ya karena serba harus tampil publik sekarang ya, ya terutama dengan adanya internet dan sebagainya, dan kemudian eh, yang bersifat komunikasi yang bersifat apa itu interaktif itu dapat membawa pada suara-suara politik ya pada akhirnya dikeluarkan kan gitu wajah-wajah itu kan, jadi oh ternyata yang ini kan gitu para pemainnya kan ya karena mereka harus popularize kan, harus mempopularkan diri sendiri ya agar dapat ya menjadi aktor kan. Kalau dulu kan pilihan itu kan misalkan di Indonesia memilih itu memilih partainya saja kan, bukan orang ya kan. Jadi oligarkinya tersembunyi. Nanti pihak partai siapa yang mengeluarkan kan, misalkan untuk pembagian menteri atau apa kan di elit politik nasional. Nah, sekarang langsung kan dari partai pun langsung wajah-wajah kan. Ini konon di antara kaum oligarki sendiri ya ada semacam persaingan yang ya solusinya begitu. Ya kita harus tampil aja kan. Jadi pasar bebas gitu. Seperti halnya ekonomi, politik pun ya pasar bebas saja sekarang kan gitu. Jadi partai sebetulnya secara ideologi dan secara platform itu sekarang lemah kan. Jadi lebih pada individu-individu yang diantara partai itu kan. Yang ini bahkan partai itu berjalan tergantung individu yang menangnya kan. Interaktif, kita kembali pada individualisme ini. Maka neolibs ini muncul lagi sekarang lebih populer lagi karena alat-alatnya sekarang kan alat-alat yang bersifat individual. Jadi sekarang ini sudah jarang kumpulan massa-massa kan gitu loh. Jadi bersifat ini apa namanya petisi-petisi pun kan sekarang lewat email atau apa kan gitu. Yang tapi tetap saya kira karena manusia ini ya makhluk fisik, akan tetap ada pergulatan yang bersifat massa sosial kan. Nah sekarang apalagi dengan COVID ini bersifat ya interaktif tapi tidak sosial ya, interaktif misalkan mendunia mengglobal yaitu dengan internet misalkan, tapi secara fisikal yaitu harus distancing gitu. Nah gitu. Nah dan yang apa itu melicik ya dalam bidang suara sekarang harus di dunia internet kan. Kalau dulu di ballot box itu kan itu di hitungan yang bersifat fisik ya, sekarang hitungan yang bersifat ini di ini apalagi di Amerika kan pemilihan lewat internet ya, lewat jalur live gitu, memilih secara elektronik gitu. Nah,
Jadi oleh karena itu oligarki menjadi tampil secara ya jelas di individu masing-masing kan itu. Nah, kontestasinya bisa bagus juga kan dari segi misalkan track record dan sebagainya yang ini ya saling menjelaskan. Untuk mempopulerkan juga sekarang ya perlu dana juga ya. Ternyata saya lihat itu bisa dengan dana tertentu bisa membeli jalur-jalur misalkan di Facebook, di mana itu Instagram untuk dipopulerkan gitu oleh si yang punya itu gitu mempunyai Facebook dan Instagram itu ya yang sama ya sekarang ya mereka itu